Begitu bangun tidur, kita buka HP kita. Di layar pertama, mungkin kita membuka aplikasi investasi dan melihat grafik indeks harga saham gabungan atau IHSG. Angka-angka berkedip, kapitalisasi pasar triliunan rupiah bergerak dalam hitungan detik. Apakah angka indeks saham yang fluktuatif atau kedaulatan pangan yang nyata di atas piring kita? Tapi bisakah kita bertahan hidup 3 hari saja tanpa ada pasokan pangan yang masuk ke rumah kita? Contohnya, ketika program makan bergizi gratis dijalankan, sektor akomodasi, makanan, dan minuman mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Mengapa? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Sobat Linomics, sebagai pembuka, mari kita membayangkan sebuah situasi yang mungkin sering kita alami setiap pagi. Begitu bangun tidur, kita buka HP kita. Di layar pertama, mungkin kita membuka aplikasi investasi dan melihat grafik indeks harga saham gabungan atau IHSG. Angka-angka berkedip, kapitalisasi pasar triliunan rupiah bergerak dalam hitungan detik. Kompleks, cepat, dan terkesan sangat elit. Kita sebut saja ini sebagai ekonomi Wall Street, simbol dari pasar keuangan modern. Tapi kemudian, kita melangkah keluar rumah untuk sarapan. Di sana ada sepiring nasi uduk hangat atau semangkuk bubur ayam. Nasi yang kita makan itu berasal dari hamparan hijau di pedesaan yang ditanam oleh jemari para petani kita, dikelola dengan siklus alam yang sabar, bukan dalam hitungan detik. Ini adalah ekonomi sawah, simbol dari ketahanan real dan akar agraris kita. Pertanyaannya adalah, ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, mana di antara kedua ekonomi ini yang sebenarnya menjadi penyelamat hidup kita? Apakah angka indeks saham yang fluktuatif atau kedaulatan pangan yang nyata di atas piring kita? Berita ekonomi di media massa kita belakangan ini seringkali didominasi oleh pergerakan pasar keuangan. Kalau indeks harga saham gabungan atau IHSG tembus rekor baru, narasi yang dibangun adalah ekonomi Indonesia sedang perkasa. Sebaliknya, kalau modal asing keluar atau capital outflow terjadi akibat tekanan suku bunga global dan kondisi geopolitik, suasananya langsung berubah mencekam. Pasar saham, pasar obligasi, dan sektor finansial modern itu penting. Mereka adalah generator likuiditas. Tapi kita harus sadar satu hal. Pasar finansial itu seringkali bersifat kosmetik dan sangat sensitif terhadap sentimen psikologis. Coba kita lihat datanya. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, jumlah investor pasar modal kita memang tumbuh pesat. Sudah melewati angka belasan juta pencatatan tunggal atau SID. Kelihatannya besar. Tapi kalau kita bedah secara demografis dan nominal, sebagian besar perputaran uang raksasa di pasar modal kita sebenarnya dikuasai oleh segelintir institusi besar dan investor asing. Pergerakannya sangat fluktuatif. Misalnya ketika Bank Sentral Amerika Serikat atau negara maju lainnya batuk sedikit saja, pasar keuangan kita bisa langsung demam. Yang berbahaya adalah ketika pembuat kebijakan atau kita sebagai masyarakat mengalami ilusi optik. Kita merasa ekonomi kita aman-aman saja hanya karena angka keuangan di layar monitor menjadi hijau. Padahal pasar saham yang sedang mencetak indeks yang tinggi tidak otomatis menurunkan harga minyak goreng di pasar tradisional. Indeks saham yang meroket tidak serta-merta membuat buruh tani di Sukabumi atau Ngawi bisa langsung mensekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Ekonomi finansial ini ibarat atap rumah yang megah. Dia berkilau saat diterpa matahari, tapi dia tidak menopang fondasi bangunan saat gempa terjadi. Ketika krisis geopolitik global menekan rantai pasok dunia seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, kita baru tersadar bahwa angka-angka digital itu tidak bisa mengenyangkan perut yang lapar.
Kita tidak bisa memakan lembaran saham atau token kripto ketika pasokan beras di pasar domestik menjadi langka. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita dari gedung-gedung tinggi di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta menuju tanah-tanah berlumpur di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Merauke. Kita masuk ke ranah ekonomi sawah. Banyak dari kita sering memandang sektor pertanian sebagai sektor masa lalu. Sektor yang kuno, kurang keren, dan kontribusi ke PDB-nya kalah mentereng dibanding sektor industri pengolahan atau jasa keuangan. Tapi mari kita lihat datanya. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS terbaru, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara konsisten tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi PDB Indonesia, dengan porsi berkisar antara 11 hingga 13%. Angka ini mungkin terlihat kalah dari sektor manufaktur. Tetapi mari kita lihat angka yang jauh lebih krusial, serapan tenaga kerja. Pertanian adalah bantalan sosial ekonomi terbesar bangsa ini. Sektor agraris menyerap hampir 29 hingga 30% dari total angkatan kerja di Indonesia. Artinya, ada sekitar 40-an juta manusia Indonesia yang menggantungkan hidupnya langsung dari tanah, dari sawah, dan dari kebun. Bagaimana dengan sektor keuangan di Indonesia? Serapan tenaga kerjanya tidak sampai 5% dari total populasi pekerja kita. Dan juga yang penting, ekonomi sawah adalah soal kedaulatan negara. Ada pesan dari founding father kita yang masih relevan hingga saat ini. Bung Karno pernah menyatakan, pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Ketika sebuah negara tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri, maka kedaulatan politiknya berada di ujung tanduk. Kita bisa bertahan hidup setahun tanpa membeli saham baru atau tanpa mengganti telepon kita. Tapi bisakah kita bertahan hidup 3 hari saja tanpa ada pasokan pangan yang masuk ke rumah kita? Jawabannya jelas tidak. Sejarah tidak pernah berbohong. Indonesia sudah berkali-kali dihantam krisis ekonomi. Dan dalam setiap badai tersebut, sektor pertanian berdiri tegak sebagai penyelamat. Mari kita kilas balik ke tahun 1998. Waktu itu, krisis moneter menghancurkan sendi-sendi ekonomi modern Indonesia. Sektor finansial rontok, konglomerat bertumbangan, bank-bank dilikuidasi. Tetapi apa yang terjadi di pedesaan? Petani-petani kita, khususnya yang bergerak di komoditas ekspor seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit, justru mengalami panen luar biasa karena nilai tukar dolar yang tinggi. Ekonomi sawah dan kebun menjadi penyelamat puluhan juta keluarga. Lalu, mari kita tengok sejarah yang lebih dekat. Pandemi beberapa tahun yang lalu, saat mobilitas dibatasi, mal-mal tutup, hotel kosong, dan industri penerbangan mati suri, sektor ekonomi modern mencatatkan pertumbuhan minus yang sangat mengerikan. Namun, data BPS menunjukkan sektor pertanian tetap tumbuh positif. Petani tetap pergi ke sawah, memastikan pasokan beras, sayur, dan buah tetap mengalir ke meja makan kita yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Saat ini, di era pemerintahan di bawah Presiden Prabowo, fokus terhadap ketahanan pangan ini semakin diakselerasi. Kebijakan seperti swasembada pangan, optimalisasi lahan, hingga program makan bergizi gratis sebenarnya adalah pengakuan secara nyata bahwa motor ekonomi konsumsi domestik kita harus digerakkan dari bawah, dari sektor real, dari apa yang kita tanam dan apa yang kita makan. Contohnya, ketika program makan bergizi gratis dijalankan, sektor akomodasi, makanan, dan minuman mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Mengapa? Karena ada perputaran uang yang masif di tingkat lokal. Uang dialirkan untuk membeli telur dari peternak lokal, sayur dari petani lokal, dan beras dari penggilingan desa. Ini adalah contoh nyata bagaimana ekonomi sawah, jika dikelola secara struktural dan serius, memiliki efek multiplier yang jauh lebih merata dibandingkan dengan kenaikan harga saham yang keuntungannya seringkali hanya berputar di lingkaran akun-akun sekuritas kelas atas. Namun, kita tidak boleh menutup mata dari kekurangan. Sektor pertanian kita menghadapi tantangan struktural yang sangat berat. Dan inilah ironi terbesarnya. Kita memuji sawah, tapi
kita seringkali menelantarkan petaninya. Tantangan pertama adalah regenerasi petani. Sensus pertanian BPS menunjukkan mayoritas petani Indonesia saat ini berusia di atas 45 tahun. Kita menyebutnya sebagai fenomena aging farmers. Anak-anak muda lebih memilih merantau ke kota untuk menjadi pekerja kantoran, staf retail, atau pengemudi ojek online daripada harus turun ke sawah. Mengapa? Karena profesi petani secara ekonomi seringkali dianggap tidak menjanjikan masa depan, penuh risiko gagal panen akibat perubahan iklim, dan rentan dipermainkan oleh tengkulak. Tantangan kedua adalah konversi lahan. Setiap tahun, ribuan hektar sawah subur di Jawa misalnya berubah menjadi perumahan, pabrik, atau jalan tol. Kita menukar masa depan pangan kita dengan beton demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Tantangan ketiga adalah akses teknologi. Sawah kita sebagian besar masih dikelola secara tradisional. Produktivitas kita tertinggal dari negara tetangga karena mekanisasi pertanian kita belum merata dan rantai pasok dari desa ke kota terlalu panjang dan tidak efisien. Disinilah letak ketimpangannya. Sektor finansial kita sudah menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memprediksi harga saham. Sementara petani kita masih harus melihat langit dan menebak-nebak kapan hujan akan turun karena sistem irigasi yang mungkin tidak berfungsi dengan baik. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Jika kita terus membiarkan ekonomi sawah berjalan sendirian tanpa dukungan modernisasi, suatu hari nanti kita mungkin punya pasar saham yang sangat maju, tetapi kita tidak punya beras untuk dimakan kecuali dengan cara mengimpor dari negara lain. Terima kasih Sobat Linomics, tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suip.